Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan kuliah metode numerik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kontrak kuliah metode numerik ya. Yang pertama, materi yang akan kita pelajari itu, jadi untuk hari ini kita pendahuluan dulu ya, pemanasan dulu. Nanti kita akan tahu metode numerik itu apa, kemudian peran komputer dalam metode numerik itu apa, kemudian mengapa kita harus mempelajari metode numerik, dan peran informatika dalam metode numerik itu apa, seperti itu. Untuk yang bab selanjutnya itu kita akan bahas deret Taylor dan analisis Galat. Kemudian selanjutnya penyelesaian persamaan non-linier dan penyelesaian persamaan linier. Sebenarnya ini sudah dibahas di aljabar linier ya, tapi nanti kita akan istilahnya flashback sedikit dan latihan-latihan soal. Kemudian selanjutnya interpolasi dan terakhir ada integrasi numerik. Oke, untuk referensi di sini saya pakai punyanya Atkinson. Kemudian ada Conte, ada May, dan ada Rinaldi Munir. Nah, yang utamanya saya menggunakan Rinaldi Munir metode numerik. Ini contohnya sudah ke arah informatika ya. Jadi kalian bisa saja tuh beli di toko buku atau download di Google pun juga ada PDF-nya ya. Silahkan nanti sekalian searching itu. Biasanya saya materi dan latihan soal dan soal UAS seperti itu diambil dari buku Rinaldi Munir. Untuk sistem penilaian di sini UTS-nya 20%, UAS 30%, tugas 30%, keaktifan dan kehadiran 20% ya. Di sini tugas sama keaktifan dan kehadiran ini sangat penting dan nilainya sangat besar. Hampir sama UTS sama UAS ya. Kenapa? Karena di setiap pertemuan nanti kita akan ada tugas yang didiskusikan. Jadi dia nanti di forum diskusi itu ada tugas latihan soal. Jadi awalnya nanti kan saya kasih video pembelajaran ke kalian tuh seperti ini ya. Tapi nanti lebih ke latihan-latihan soal. Kemudian setelah itu kalian pahami videonya, setelah itu baru kalian diskusi di forum diskusi. Nah, di forum diskusi tersebut ada soal yang kalian diskusikan. Jadi latihan kalian kerjakan secara tertulis dulu, setelah itu kalian foto dan upload di forum diskusi tersebut. Kemudian kita baru diskusi apakah jawaban kalian sudah benar atau masih ada yang salah. Kemudian untuk kalian kalau pengen dapat nilai A, berarti kalian harus dapat hasil akhirnya itu adalah 80 sampai 100. Kemudian B-nya 68 sampai 79, C-nya 56 sampai 67, D-nya 40 sampai 55 dan E-nya 0 sampai 39. Nah, kita akan pemanasan dulu tentang metode numerik itu apa sih. Jadi, dalam persoalan yang melibatkan model matematika itu banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu. Contohnya saja dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa ya di bidang engineering. Kemudian pada umumnya itu yang dihadapi permasalahannya tersebut itu tidak ideal dan rumit. Kemudian persoalan tersebut juga tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik untuk mendapatkan solusi eksak. Nah, metode analitik itu apa sih? Metode analitik itu adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah ada. Nah, biasanya nanti kalau kalian di lapangan itu menemukan permasalahannya itu yang tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan nanti kalau kalian ini menemui suatu permasalahan di perusahaan kalian sehingga bisa dirujukkan ke matematisnya itu mendapatkan akar polinom seperti ini ya. Ini kan dimensinya 7 tuh. Dimensi itu maksudnya apa sih? Pangkat X-nya maksimal itu kan 7. Nah, ini solusinya bagaimana? Apakah ada rumus yang matematika analitik untuk menyelesaikan ini? Kan tidak ada ya. Tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akar polinom seperti ini.
untuk menyelesaikannya kita harus memanipulasi polinom, misalnya memfaktorkan atau mengurangi polinom menjadi perkalian beberapa suku. Akan tetapi kan kendalanya tadi sama ya, ini dimensinya tinggi derajat polinomnya sehingga susah untuk memfaktorkannya. Solusinya bagaimana? Ya, salah satunya adalah menggunakan metode numerik. Contoh lain, misalkan tentukan harga X yang memenuhi persamaan berikut. Ini misalkan ada di permasalahan penjualan suatu perusahaan ya, dia bisa menghadapi kendala, terus rumusnya seperti ini. Nah, nilai X-nya berapa? Itu kan solusinya sulit untuk ditemui kalau menggunakan metode analitik. Kalau metode analitik kan rumusnya hanya ini ya, X1,2 itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A ya. Tapi untuk persamaan ini kan tidak bisa diselesaikan dengan rumus yang X12 ini. Otomatis kita harus menggunakan cara metode numerik juga. Nanti akan kita pelajari beberapa metode numerik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Jadi metode numerik itu apa sih? Jadi metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika, bisa ditambah, kurang, kali, dan bagi. Metode itu artinya cara ya, sedangkan numerik artinya angka. Jadi metode numerik secara harfiah itu berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara metode numerik dan analitik. Jadi metode numerik itu selalu bentuk angka ya. Kemudian solusinya berupa hampiran atau pendekatan, terdapat galat atau error atau tingkat kesalahan ya. Nah, kenapa solusinya berupa hampiran pendekatan? Karena cara yang digunakan tadi kan juga cara suatu pendekatan. Jadi ini kalau di metode numerik kita tidak bisa mendapatkan nilai hasil pastinya, tapi pendekatan yang paling mendekati berapa nanti diperoleh galatnya berapa. Kalau dalam metode analitik, solusi yang ditawarkan itu adalah dalam bentuk fungsi matematika, sudah ada rumus-rumus lazimnya ya. Misalkan tadi mencari akar, rumusnya seperti itu, mencari luas seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti solusinya berupa eksak dan tidak ada galat. Jadi pasti jawabannya itu satu. Misalkan ketemunya 4 ya 4 itu. Seperti itu ya. Kemudian untuk secara umum metode numerik dalam bidang rekayasa itu pada kenyataannya ya, di bidang rekayasa itu kebutuhan memenuhi solusi persoalan secara praktis itu jelas ya. Nanti kalau kalian terjun ke lapangan misalkan sudah kerja seperti itu, kalian baru merasakan untuk aplikasi-aplikasi apa yang kalian pelajari waktu kuliah diaplikasikan ke persoalan perusahaan misalkan ya. Ini masih banyak cara penyelesaian persoalan matematis yang dirasa terlalu sulit atau dalam bentuk kurang konkret. Nah, pada umumnya seperti itu. Nanti kan di kendala lapangan itu lebih rumit ya, dan biasanya menghasilkan persamaan-persamaan matematika yang susah diselesaikan dengan penyelesaian analitik. Kemudian banyak persoalan matematika dalam bidang rekayasa yang hanya dapat dipecahkan secara hampiran. Nah itu karena tadi terlalu rumitnya istilahnya permasalahan-permasalahan tersebut, jadi tidak bisa diselesaikan secara analitik kan. Salah satu solusinya itu diselesaikan dengan metode numerik. Nah, kalau dalam metode numerik penyelesaiannya itu berupa suatu hampiran ya, jadi bukan nilai pastinya. Contohnya seperti apa sih dari bidang rekayasa uang di sini? Misalkan sebuah bola logam dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pada saat T sama dengan 0, bola dimasukkan ke dalam air yang suhunya itu 30 derajat Celcius ya, ini 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan suhu bola setelah 2,78 menit.
Diketahui tetapan pendingin bola logam itu adalah 0,1865. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan hukum pendingin Newton. Ini suatu integrasi dari turunan T besar ya terhadap T kecil itu sama dengan negatif K dikalikan T dikurangi 30, dimana K-nya ini adalah tetapan pendingin bola logam yang sudah diketahui tadi adalah 0,1865. Untuk menentukan suhu bola T ketika 22,78 menit, persamaan diferensial harus diselesaikan agar suhu T sebagai fungsi dari waktu T kecil itu tadi ditemukan. Persamaan diferensial ini kan menggunakan metode kalkulus diferensial ya. Kalian masih ingat ya di kalkulus 2? Kalian cari sendiri ya nanti solusinya itu turunannya itu adalah T besar dalam kurung T kecil sama dengan C kalikan E pangkat negatif KT plus 30. Nilai awal yang diberikan tadi kan untuk suhu tadi suhu awalnya itu 100 derajat Celcius ya. Jadi ini nilai awal yang diberikan adalah T0 itu sama dengan 100. Kemudian diperoleh persamaannya T dalam kurung T kecil di sini T70 E pangkat negatif 0,1865 T kecil tambah 30. Dengan memasukkan T sama dengan 22,78 ke dalam persamaan T diperoleh T-nya itu adalah 31 derajat Celcius. Bagi rekayasawan solusi persamaan diferensial yang berbentuk fungsi kontinu tidak terlalu penting ya. Tapi kalau dalam praktek di lapangan, rekayasawan ini hanya ingin mengetahui berapa suhu bola logam setelah T tertentu. Jadi rekayasawan cukup memodelkan sistem ke dalam persamaan diferensial. Lalu solusinya T dicari secara numerik tetap ya. Seperti itu. Ini contoh di lapangan. Kemudian apakah metode numerik hanya untuk persoalan matematika saja? Maaf. Jadi untuk metode numerik itu tidak hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja ya. Dia bisa untuk menyelesaikan persamaan yang mudah juga. Yakni dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sederhana yang dapat diselesaikan dengan metode analitik. Jadi gini, kalau metode analitik dia hanya menyelesaikan permasalahan yang istilahnya sederhana, bisa diselesaikan dengan rumus umum. Tapi kalau numerik itu bisa menyelesaikan masalah analitik sekaligus bisa menyelesaikan masalah yang rumit ataupun numerik seperti itu. Kemudian peran komputer dalam menghitung numerik di sini yang pertama, perhitungan dengan metode numerik itu berupa operasi matematika ya. Dalam operasinya terkadang butuh suatu pengulangan sehingga perhitungan manual itu istilahnya terkesan susah dan menjemukan. Oleh karena itu komputer sangat penting di sini. Kemudian selain itu komputer berperan mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Ini penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk membuat program ya. Kalian salah satunya kalau yang IT biasanya pengen jadi programmer. Jadi kalian perhitungan matematikanya harus kuat ya. Kemudian langkah-langkah metode numerik ini diformulasikan menjadi program komputer yang dapat membantu mencari alternatif solusi akibat perubahan beberapa parameter serta dapat meningkatkan tingkat ketelitian dan mengubah-ubah nilai parameter. Jelas bahwa kecepatan untuk perhitungannya tinggi, kehandalannya juga bagus, fleksibilitasnya komputer memberikan akses untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata, sudah jelas ya. Kemudian untuk contohnya solusi sistem persamaan linear yang besar menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan komputer. Nah, dua contoh yang sebelumnya tadi kalau kita pakai bantuan komputer, misalkan contohnya saja Mathematica atau MATLAB seperti itu ya, pasti sangat langsung mudah solusinya ya. Kemudian alasan mempelajari metode numerik nih, ini penting sekali buat kalian, jadi jangan anggap sepele.
Yang pertama, sebagai alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh, seperti mampu menangani sistem persamaan linier, ketidaklinearan, dan geometri yang rumit dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara matematis ya. Kemudian untuk mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program, misalkan kalian sebagai programmer pada umumnya di situ pasti ada perhitungan matematisnya ya. Kalau istilahnya yang kalian buat itu lebih ke arah istilahnya bidang rekayasawan pasti itu. Kemudian mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Kemudian metode numerik ini cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis. Jadi ini nanti kalian bisa tahu tuh istilahnya komputer misalkan ya suatu program ini antara laptop yang kecil, notebook ya itu sama yang spesifikasinya bagus, itu kalian bisa tahu. Kalau yang notebook kecil itu pada umumnya kalau diinstal aplikasi matematika digunakan itu sangat tidak mendukung karena spesifikasinya juga kurang. Kemudian selanjutnya menyediakan sarana memperkuat pengetahuan matematika karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Tahap-tahap pemecahan secara numeris nanti kalian ada beberapa tahap. Yang pertama pemodelan dulu, kemudian penyederhanaan, kemudian formulasi numerik. Di sini ada beberapa langkah juga, yaitu menentukan metode numerik yang akan dipakai. Kemudian akan ada pertimbangan ya dalam pemilihan metode, apakah metodenya itu teliti, apakah mudah diprogram, waktu pelaksanaannya cepat atau tidak, kemudian peka terhadap ukuran data, tidak jangan-jangan metode yang dipilih tidak bagus untuk data yang besar atau seperti itu. Kemudian menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Selanjutnya pemrograman nanti dari bahasa matematis ditranslate ke bahasa komputer. Kemudian operasional di sini pengujian program dengan data uji. Kemudian evaluasi di sini interpretasi dari output yang dihasilkan. Penaksiran kualitas solusi numerik ini pengambilan keputusan untuk menjalankan program guna memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, di sini coba kalian perhatikan, kira-kira peran orang informatika di mana ya dari langkah-langkah berikut? Ada yang tahu? Nah, peran orang informatika itu terletak pada formulasi numerik ya, dalam menentukan metode, kemudian pertimbangan pemilihan metode, kemudian dia mentranslate itu dari bahasa matematis ke bahasa pemrograman, kemudian dia operasionalnya juga ya, diuji programnya sesuai dengan data uji. Mungkin itu untuk pendahuluan dari perkuliahan metode numerik. Untuk materi nyatanya ya nanti kita bahas di minggu depan, yaitu tentang galat. Untuk pertemuan pertama mungkin cukup ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.